Topik kita hari ini adalah, kita langsung aja ya masuk ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah the right perspective, atau kalau bahasa Indonesia perspektif yang benar. Perspektif itu cara kita memandang. Ya, sangat penting untuk kita memiliki perspektif yang benar dalam segala keadaan. Ya, penting punya right perspektif. Tiap kali kita ngadepin masalah, penting untuk bisa memandang dengan baik apa sebetulnya menjadi masalah kita, ya. Jangan terus ketakutan, terus malah stres, terus malah biasanya orang yang ketakutan, stres malah nggak bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau kita memiliki perspektif yang benar, maka kita akan dapat membuat keputusan yang benar juga. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, perspektif yang benar akan sangat membantu kita untuk bertahan, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Perspektif yang benar juga akan memberikan keyakinan dan keberanian untuk melakukan hal yang terlihat mustahil sekalipun. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit aja, singkat cerita aja, tentang seorang yang dicatat di Alkitab, di kitab Bilangan, ya. Orang ini namanya Kaleb bin Yefune, ya. Nah, saya karena orang Indonesia kita panggilnya Kaleb, ya. Nah, sebetulnya saya cek di Wikipedia, di internet, sebetulnya gimana sih cara pronounce, atau bagaimana, apa sih sebetulnya cara nyebutin namanya. Katanya nggak ada yang tahu persis, karena nama ini udah lama sekali katanya, ya. Tapi di Indonesia kita sebut aja Kaleb gitu, ya. Jadi agar tadi saya tanya sama tim saya, katanya namanya Kaleb, kayak orang Sunda gitu, ya. Tapi ini bukan orang Sunda, Kaleb ini orang Israel, ya. Kaleb adalah salah satu pemimpin dari suku Yehuda yang bersama 11 orang pemimpin lainnya dari suku-suku yang lain di Israel, dipilih untuk menjadi pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau mau lihat tentang Kaleb, kita nggak akan buka satu persatu tentang Kaleb, ya. Tapi kalau yang mau lihat ceritanya setelah mendengar tentang cerita hidupnya orang ini dan tertarik, kepingin tahu sih persisnya seperti apa, saudara bisa lihat sendiri di kitab Bilangan, dari Bilangan 13, Bilangan 14, sampai ada di Yosua, ya, Yosua 14, juga ada cerita tentang mengenai Kaleb. Ya, nanti silakan dilihat sendiri di Alkitab saudara. Ya, seperti saya bilang, Kaleb adalah salah satu pemimpin. Dia bukan cuma orang biasa, tapi dia salah satu pemimpin yang dipilih. Dia dari suku Yehuda, dia dipilih untuk masuk ke tanah Kanaan menjadi pengintai bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Totalnya yang dikirim ada 12 orang. Ya. Tugas mereka ini adalah untuk menyelidiki keadaan di negeri itu. Karena bangsa Israel mau masuk ke negeri ini, sebelum seluruh bangsanya masuk, mereka diutus dulu untuk melihat keadaan. Melihat keadaan, bagaimana sih keadaan negeri itu, siapa aja yang tinggal di sana, dan lain-lain. Jadi ke-12 pengintai ini masuk ke negeri di tanah Kanaan itu. Nah, mereka ke-12 pengintai ini masuk ke negeri yang sama, melihat hasil pertanian dan peternakan yang sama, melihat penduduk negeri yang sama. Tapi Kaleb dan juga Yosua, salah satu orang lagi dari pemimpin ini, memiliki pandangan yang sangat jauh berbeda tentang negeri itu dibandingkan 10 pengintai yang lain. Mereka punya perspektif yang berbeda. Perhatikan, 12 orang dikirim, 2 punya perspektif yang berbeda dibanding 10 orang yang lain. 10 orang lain memiliki perspektif yang berbeda mengenai negeri itu. 10 pengintai yang lain, waktu mereka masuk ke negeri itu, waktu mereka melihat penduduk negeri itu, mereka begitu penuh ketakutan, karena mereka lihat betapa tingginya perawakan penduduk di negeri itu, sampai-sampai karena mereka melihat penduduk negeri itu begitu besar dan tinggi, mereka lihat diri mereka sendiri, mereka memandang diri mereka sendiri hanya seperti belalang di hadapan penduduk negeri itu. Ya, pernah nggak begitu ya ketemu orang yang besar gitu? Karena melihat dia orangnya besar, kita berasa jadi sangat kecil sekali. Ya, itu yang terjadi sama 10 pengintai. Mereka lihat penduduk negeri itu, dan mereka jadi ketakutan, dan mereka melihat diri mereka jadi kerdil seperti belalang. Tapi Kaleb dan juga Yosua melihat penduduk yang sama, tapi mereka memiliki keyakinan bahwa bangsa Israel akan sanggup untuk mengalahkan penduduk negeri itu. Nggak peduli besarnya seperti apa, nggak peduli tingginya seperti apa, tapi mereka yakin bahwa mereka bisa sanggup untuk mengalahkan
penduduk negeri itu. Jadi mereka punya pendapat yang berbeda. Waktu mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka memberikan laporan, tapi laporannya berbeda. Yang 10 bilang, penduduk negeri itu terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu besar buat kita kalahkan. Nggak mungkin kita mengalahkan. Kaleb dan Yosua bilang sama pemimpinnya, jangan takut, kita akan bisa masuk, kita akan bisa kalahkan mereka. Ya. Sayangnya, bangsa Israel waktu mendengar laporannya, mereka lebih percaya pada 10 pengintai yang lain dibandingkan pada Kaleb dan Yosua. Maka mereka mengambil keputusan, karena mereka istilahnya patah hati, dia mau masuk, nggak mungkin masuk, udah capek-capek sampai di sana, nggak bisa masuk, mereka sedih, mereka kesel, mereka marah, dan mereka mengambil keputusan untuk pulang ke Mesir. Udah, mau balik aja ke Mesir, jadi budak lagi katanya. Ya. Dan keputusan ini membuat Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena keputusan yang mereka ambil dipandang oleh Tuhan sebagai suatu pemberontakan. Keputusan mereka ambil dipandang sama Tuhan sebagai ketidakpercayaan mereka akan Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, dan karena pemberontakan mereka, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan hukumannya apa? Mereka harus terus mengembara selama 40 tahun di padang gurun, sampai semua orang Israel dewasa yang berumur di atas 20 tahun mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Ini hukuman dari Tuhan. 40 tahun nggak ngapa-ngapain, muter-muter aja di sana sampai yang 20 tahun ke atas mati. Depressing ya dengarnya. Kalau salah satu dari orang Israel di sana dihukum sama Tuhan, muter-muter di padang gurun sampai mereka mati di sana. Ya, mereka muter hanya untuk mati, nggak ada tujuannya. Ya. Singkat cerita, setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, Kaleb akhirnya masuk kembali ke tanah Kanaan, dan kali ini dia masuk bukan cuma untuk mengintai, dia masuk untuk mendudukinya. Setelah 40 tahun, kali ini dia masuk untuk mendudukinya. Ya. Karena kesetiaannya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, perhatikan kata-katanya. Akhirnya Kaleb mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Firman Tuhan di kitab Yosua 14, ayat 14 mencatat, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Perhatikan saudara, sangat penting bagi kita untuk setia dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan hanya sepertinya kita orang yang percaya, bukan sepertinya kita orang yang beribadah sama Tuhan, tapi di dalam hati kita perlu untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati bukan ada di mulut, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati ada di hati. Ya. Kenapa sangat penting? Karena Tuhan menyediakan banyak hal buat kita, semua dari kita di sini. Tuhan sudah menyediakan banyak hal. Waktu kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, Tuhan punya banyak hal yang Dia ingin berikan pada kita. Tapi kita hanya bisa mendapatkan semua itu kalau kita setia dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengikuti Tuhan dengan setengah-setengah hati, orang yang mengikuti Tuhan tapi tidak dengan keyakinan yang penuh, mereka gak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan, tetapi mereka nggak bisa menikmati. Penting buat kita untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kembali pada Kaleb. Ketika Kaleb harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dia sebetulnya punya banyak sekali kesempatan untuk putus asa. Misalnya dia bisa kecewa, karena walaupun dia nggak termasuk dari mereka yang memberontak terhadap Tuhan, tetap aja dia harus ikut menanggung hukuman mengembara di padang gurun. Kalau baca di Alkitab, Kaleb mengikuti semua bangsa Israel, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal dia dan juga Yosua, mereka nggak memberontak, mereka mengikuti Tuhan sepenuh hati. Tetapi tetap aja mereka harus ikut pengembaraan ini di 40 tahun. Coba bayangkan, nggak salah, tapi dia harus menanti 40 tahun di padang gurun. Mungkin di tempat ini saat ini, ada dari
Saudara mungkin yang sedang lagi masa penantian, saudara lagi menunggu apa yang Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara lagi meminta pada Tuhan dan belum mendapatkan apapun itu. Apapun itu, saudara lagi menanti 40 tahun di padang gurun. Saudara mungkin bisa ngerasain perasaannya si Kaleb. Mungkin dia lihat kecewa, mungkin dia bisa juga kesepian, ya. Saudara bisa bayangin nggak? Dia harus melihat keluarga yang dicintainya, saudara-saudaranya, ya, omnya, pamannya, tantenya, dan lain-lain. Teman-teman segenerasinya, teman-teman yang grow up, istilahnya teman-teman yang beranjak dewasa bersama dia, satu persatu mati di padang gurun dan dia harus lihat. Karena semua orang yang di atas 20 tahun umurnya, semua 40 tahun hukuman ini untuk memastikan semua orang yang di atas 20 tahun umurnya akan mati di padang gurun. Dan Kaleb harus melihat satu persatu keluarga yang dicintainya meninggalkan dia. Teman-teman segenerasinya meninggalkan dia. Kalau saudara mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu. Kebetulan mama saya waktu masih hidup, dia juga punya pengalaman seperti itu. Mama saya mungkin punya keluarga 12 orang kakak adik, dan mama saya yang terakhir, satu persatu, kakaknya, adiknya, meninggalkan dia. Suaminya meninggalkan dia. Kadang dia bilang sama saya, kesepian. Kenapa satu persatu dia mesti lihat meninggalkan dia? Kalau saudara mungkin ada yang punya perasaan atau mungkin punya keadaan seperti ini. Saudara lihat keluarga-keluarga satu persatu yang dicintai meninggalkan. Saudara akan merasakan kesepiannya seperti apa. Orang lain mungkin sudah kehilangan semangat untuk hidup. Tapi tidak dengan Kaleb. Kaleb dia pegang erat janji Tuhan untuk hidupnya. Dia memilih, perhatikan ya katanya, dia memilih untuk terus bersemangat dan penuh pengharapan untuk melihat janji Tuhan di hidupnya digenapi. Ada janji Tuhan untuk hidupnya. Dan dia memilih, walaupun melewati begitu kesulitan, walaupun harus menanti begitu lama, tapi dia memilih untuk terus bersemangat dan penuh pengharapan untuk melihat janji Tuhan di hidupnya digenapi dan janji Tuhan tergenapi di hidupnya. Amin. Saya berharap untuk saudara semua yang lagi menanti di sini. Saya berharap saudara setia sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Kita harus mengerti kalau perspektif adalah sebuah pilihan. Kaleb dan Yosua punya perspektif yang benar, dan mereka dipilih sama Tuhan untuk selamat. Mereka memilih. Perspektif adalah sebuah pilihan. Ketika 10 pengintai yang lain melihat penduduk di tanah Kanaan yang bertubuh besar, mereka memilih untuk percaya bahwa mereka tidak akan menang melawan penduduk negeri itu. Tapi Kaleb memilih untuk melihat Tuhannya yang lebih besar dari penduduk di negeri itu. Dan dia memilih untuk percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kalau dari awal kita sudah memilih untuk melihat keadaan kita hanya dari sudut pandang yang negatif, maka pikiran kita hanya akan mengarah pada hal-hal yang negatif. Mata kita akan jauh lebih sensitif untuk melihat hal-hal yang negatif. Dan kalau itu yang kita pikirkan selalu, dan itu yang kita lihat selalu, maka hasil yang kita dapatkan juga akan negatif. Kalau itu yang kita cari, tanpa kita sadari, maka kita akan dapatkan hasil yang negatif juga. Tapi kalau kita memilih untuk melihat keadaan kita dari sudut pandang yang positif, kita akan dapat melihat kemungkinan baik yang dapat terjadi di tengah keadaan kita. Walaupun mungkin keadaannya sulit, walaupun di tengah badai sekalipun. Tapi kalau kita memilih untuk melihat keadaan kita dari sudut pandang yang positif, kita akan dapat melihat kemungkinan baik yang dapat terjadi dalam hidup kita. Amin. Perspektif adalah pilihan. Kalau hari ini
saudara berasa, iya ya, saya ini orang yang negatif. Saya selalu berpikir negatif. Kalau saya melihat satu keadaan, selalu saya lihat dari sisi negatifnya, bukan dari sisi positifnya. Saudara, saya mau bilang, saudara nggak lahir dengan seperti itu. Itu adalah pilihan. Saudara masih bisa rubah, untuk mulai berubah dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kalau dulu sudut pandangnya negatif, dan hasilnya selalu negatif, hari ini rubah, mulai hari ini rubah. Saya mau lihat dari sudut pandang yang positif, supaya saya dapat menghasilkan hasil yang positif. Lalu bagaimana kita bisa memiliki, kita dari tadi bilang untuk memiliki perspektif yang positif, memiliki sudut pandang yang positif. Bagaimana kita bisa memiliki perspektif yang positif dalam segala keadaan? Oke. Bagaimana caranya? Banyak caranya, tapi nggak mungkin semuanya akan kita bahas satu-satu hari ini. Saya menyiapkan 3 step yang relevan, yang gampang untuk diikuti, yang kalau saudara mau, saudara pasti bisa lakukan. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan lihat hasilnya. Kalau saudara dulu melihatnya dari sisi negatif dan selalu mendapatkan negatif, saudara lakukan step-step ini, saudara akan mulai berubah, mulai melihat dengan cara yang positif. Yang pertama, selalu mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kaleb tidak pernah lupa apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di tengah bangsa Israel. Sebelum ke-12 pengintai dikirim ke Tanah Kanaan, bangsa Israel sudah berjalan selama 2 tahun sebelum mereka sampai ke perbatasan Tanah Kanaan. Sebelum ke-12 pengintai dikirim ke Tanah Kanaan untuk mengintai. Mereka sudah berjalan 2 tahun dari Mesir sampai ke Kades Barnea di padang gurun Paran. Dan selama 2 tahun itu, mereka menyaksikan berbagai keajaiban kuasa Tuhan. Semua. Bukan cuma Kaleb, bukan cuma Yosua, semua. Bangsa Israel menyaksikan berbagai keajaiban kuasa Tuhan. Mereka semua melihat bagaimana Tuhan menghukum dan mengalahkan kerajaan Mesir dengan tulah-tulahnya. Mereka semua melihat tiang awan dan tiang api yang memimpin perjalanan mereka, melindungi mereka. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Tapi hanya Kaleb dan Yosua yang masih ingat kuasa Tuhan yang sudah mereka saksikan sebelumnya, dan percaya kalau Tuhan yang sama sanggup untuk memberikan mereka kemenangan di tanah Kanaan. Tuhan yang sama, yang penuh kuasa dalam perjalanan mereka. Tuhan yang sama sanggup untuk memberikan mereka kemenangan di tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua yang bisa ingat. Yang lainnya lupa kalau Tuhan mereka adalah Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, biasakan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Biasakan untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya, kalau saudara ada di sini hari ini, pasti saudara pernah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Di masa lalu, pasti pernah menerima pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat-ingat, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya mengerti saat ini kita selalu maunya berita yang baru. Apalagi berita-berita selalu saat-saat ini begitu banyak media, begitu internet, begitu cepat, dan lain-lain. Kita selalu mendapatkan berita yang baru. Tapi mengenai kebaikan Tuhan, jangan lupakan. Kalau dapat berita yang baru, kita lupakan berita yang lama, nggak apa-apa. Tapi kalau kebaikan Tuhan, ingat dan simpan di hati apa yang Tuhan pernah kerjakan. Simpan di hati apa yang Tuhan pernah kerjakan. Dan selalu mensyukuri, kalau saudara ingat, syukuri supaya jangan lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatan akan kebaikan Tuhan akan menolong membangkitkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Jadi ketika masalah datang, kita nggak akan mudah dipenuhi rasa ketakutan dan kesedihan. Kalau iman kita cukup tinggi, pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, iman kita tumbuh, iman kita bangkit. Waktu masalah datang,
kita nggak mudah untuk dipenuhi rasa ketakutan. Kalau iman kita kerdil, setiap kali ada masalah, apapun masalahnya, yang pertama keluar adalah rasa ketakutan. Yang pertama keluar adalah rasa kesedihan. Yang pertama keluar adalah rasanya bakal kalah, rasanya bakal celaka di kita. Tapi waktu iman kita tinggi, waktu masalah datang, kita nggak akan mudah untuk dipenuhi rasa ketakutan dan rasa kesedihan. Iman itu seperti painkiller. Sorry ya, saya sebutnya iman itu seperti painkiller untuk jiwa kita. Saudara tahu painkiller ya, Panadol, paracetamol gitu ya. Itu paracetamol, Panadol itu painkiller. Ya, saudara tahu nggak kenapa saudara makan kalau misalnya sakit kepala gitu ya? Saya biasanya kalau sakit kepala udah nggak tahan sakit kepala, makanin painkiller, makanin Panadol gitu ya. Dan terus mulai nggak berasa sakit kepalanya hilang. Sebetulnya itu cuma painkiller. Dia meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan saudara untuk mengatasi rasa sakit. Painkiller. Ya. Kemarin ini baru baru seminggu yang lalu ya. Saya punya sejarah punya asam urat, penyakit asam urat. Dan kebetulan minggu lalu, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu siapa yang mesti disalahkan, mestinya salahkan diri sendiri ya, makannya nggak benar ya mungkin ya. Kebanyakan indulge kalau bahasa Inggrisnya ya, makan makanan enak gitu ya, senangnya makanan enak. Istri saya udah bilang, itu jangan kebanyakan makan. Saya bilang, kamu jangan ganggu saya dong kalau makan, jadi nggak enak nih makanan gitu ya. Ya selalu ada aja alasannya gitu ya. Ini saya udah lama sekali nggak ngerasain kena serangan gout atau asam urat ya. Jadi mungkin karena sudah lama jadi lupa gitu ya. Kalau udah lupa kita jadi lengah ya. Akhirnya kita jadi nggak menjaga diri, saya paling nggak ya, tidak menjaga diri dengan baik. Ya, akhirnya Tuhan mungkin ingatkan sekali lagi, kamu ini punya sejarah, punya asam urat. Dan saya ingat, dan untuk saudara-saudara saya tahu, saudara nggak usah angkat tangan ya, tapi saya tahu di sini ada beberapa yang punya sejarah yang sama, karena saudara juga selalu menikmati makanan-makanan yang enak seperti saya gitu ya, punya sejarah yang sama. Dan saudara tahu penyakit asam urat nih obatnya hampir selalu sama ya, ada 2 obat. Satu obat untuk asam uratnya, satu obat untuk painkiller. Untuk apa? Karena kalau kena serangan asam urat ya itu sangat sakit, kakinya bengkak. Kalau saya kakinya bengkak ya, sangat sakit, nyut-nyutan nggak bisa jalan. Kalau nginjek itu rasanya kayak nginjek benda-benda tajam gitu ya, nggak tahan kakinya. Jadi kita dikasih painkiller untuk menahan rasa sakit. Sebetulnya apakah penyakitnya hilang? Nggak, dia untuk painkiller aja. Ada satu obat lagi itu yang untuk memperbaiki apa yang salah. Ya. Sama. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada waktu kita menghadapi badai, di tengah badai, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, bantu kita, tolong kita, dan Tuhan mulai bekerja. Tapi memang kita ini seringkali adalah generasi instan. Kita suka yang instan. Kita suka instant message, kita suka instant noodle, kita suka yang instan-instan, kita suka yang cepat istilahnya gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa mengizinkan Tuhan untuk bekerja dengan baik. Kita maunya cepat Tuhan. Tuhan bilang yang cepat itu nggak baik, nggak apa-apa Tuhan. Tidak baik, nggak apa-apa, yang penting cepat. Ya, tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik. Pada waktu kita menghadapi masalah, Tuhan sedang bekerja untuk mengeluarkan kita dari masalah dengan secara yang terbaik. Tapi in the meantime, waktu kita menunggu, kita berasa sakit, kita berasa lemah, kita berasa, biasa manusia kalau udah berasa kena sakit, berasa hatinya sakit, dan lain-lain, kemudian mulai jadi sensi, mulai jadi sedikit-sedikit bawaannya pengen menyerah, sedikit bawaannya nggak kuat. Ya. Kalau saudara punya iman saudara bisa jadi painkiller yang bisa membawa saudara bertahan sambil menunggu Tuhan bekerja. Kalau Panadol itu adalah painkiller buat tubuh, buat sakit kepala dan lain. Iman adalah painkiller untuk jiwa kita. Waktu iman kita tinggi, maka kita bisa bertahan, memiliki daya tahan yang lebih menghadapi masalah-masalah, menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Apakah masalahnya selesai? No, Tuhan belum selesai mengerjakannya. Apakah tantangannya hilang? No, tantangannya masih ada di sana. Tapi kalau kita punya iman, kita akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Kalau nggak punya iman, masuk masalah, kita langsung jatuh, kita langsung sedih, kita langsung putus asa. Tapi kalau kita punya iman, maka kita punya daya tahan menghadapi masalah kita. Kita masih bisa bersuka cita, walaupun keadaannya masih jelek.
Bagaimana cara membangkitkan iman? Ingat kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu akan membantu untuk membangkitkan iman kita. Daud selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Di Mazmur 103 ayat 2, dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ingatan akan kebaikan Tuhan akan memberikan keyakinan dan keberanian bahwa Tuhan yang dulu menolong kita adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita keluar dari permasalahan kita saat ini. Pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, saudara masuk ke masa sulit, masa tantangan. Ya, saudara punya pilihan. Saudara hanya mau berpikir tentang masalah, atau saudara mau mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup saudara. Waktu saudara pikirkan apa yang Tuhan pekerjakan, iman saudara akan mulai bangkit, dan saudara mulai yakin. Kalau dulu Tuhan sanggup menolong kita dalam masalah kita, maka sekarang Tuhan yang sama akan sanggup untuk menolong kita keluar dari permasalahan kita saat ini. Kenapa? Karena kita pernah melihat kebaikan Tuhan. Kita pernah melihat mujizatnya Tuhan. Kita pernah melihat tangannya Tuhan yang kuat melepaskan kita dari masalah kita sebelumnya. Amin. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Yang kedua, carilah perspektif Tuhan dalam setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Carilah perspektifnya Tuhan. Perspektifnya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, pendapatnya Tuhan. Firman Tuhan di kitab Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saya senang bahasa Inggrisnya. Proverbs 3, 5-6. "Trust the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take." Percaya sama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kegagalan 10 orang pengintai yang lain ini untuk memiliki perspektif yang benar tentang negeri yang mereka jelajahi adalah karena mereka hanya memakai mata dan perasaan mereka sendiri. Waktu mereka melihat penduduk negeri yang mereka khawatirkan, yang mereka takuti, mereka memakai mata mereka memakai perasaan mereka, tapi nggak pernah mereka bertanya sama Tuhan. Mereka bukan yang nggak kenal Tuhan, tapi kalau saudara baca di Alkitab, nggak sekalipun mereka bicara tentang Tuhan. Mereka hanya bicara tentang apa yang mereka lihat, mereka hanya bicara tentang apa yang mereka rasakan, tapi nggak pernah sekalipun mereka berbicara tentang Tuhan. Tapi ini juga sering terjadi pada kita. Kita mau Tuhan selalu memberkati kita dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi seringkali kita lupa untuk melibatkan Tuhan pada waktu kita mau mengambil keputusan. Kita senangnya berpikir, membuat rencana dengan segala pengetahuan yang kita punyai, dengan segala hal yang kita lihat, dengan segala skill yang kita miliki, kita membuat rencana dan mengambil keputusan, dan kita hanya taruh Tuhan terakhir. Kita bilang, "Tuhan, berkati apa yang aku kerjakan." Tapi kita nggak pernah melibatkan Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Di kitab Mazmur 119 ayat 105, pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman-Nya Tuhan itu terang bagi jalan yang mau kita ambil. Dia akan menerangi jalan kita, membuat jelas. Kalau perspektif kita tadinya blur, firman Tuhan akan membuat sudut pandang, cara kita melihat menjadi jelas. Kalau saudara di sini mungkin ada yang lagi dalam keadaan, saudara mungkin lagi harus mengambil keputusan yang besar. Carilah dulu firman Tuhan sebelum saudara mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan dulu, baru minta Tuhan untuk memberkatinya. Cari dulu, tanya dulu. Tanya dulu sama Tuhan. Minta pendapat Tuhan. Minta kata-katanya Tuhan.
Cari konfirmasinya Tuhan lewat firman-Nya. Karena melalui firman-Nya, Tuhan akan memberikan pandangannya akan hal-hal yang sedang kita hadapi. Kita punya pandangan yang terbatas, tapi Tuhan tidak memiliki pandangan yang terbatas. Pandangan Tuhan tidak terbatas. Waktu kita hanya melihat sampai batas tertentu, Tuhan bisa melihat di depan batas yang kita bisa lihat. Tuhan bisa melihat lebih jauh daripada yang kita bisa lihat. Sebelum kita mengambil keputusan, apalagi kalau keputusan yang besar, minta pendapat Tuhan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Minta konfirmasi sama Tuhan. Minta firman-Nya. Minta petunjuknya. Datang sama Tuhan berdoa. Jangan datang sama Tuhan berdoa hanya minta berkat. Datang sama Tuhan berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, ikut dalam rencanaku. Bukakan, ceritakan apa yang kau mau berikan padaku. Tunjukkan padaku jalanmu. Terangi jalanku, supaya aku mengerti jalan yang mana yang harus aku ambil. Buka Alkitab, saudara. Firman Tuhan banyak di sana. Tapi untuk hal-hal tertentu, Tuhan akan memilihkan firman-Nya yang tepat buat saudara. Mungkin saudara bertanya, yang mana firman yang tepat buat kita? Buka dulu, itu hal yang pertama. Hal yang pertama, buka dulu firman-Nya, baca aja. Saudara akan mengerti pada waktu Roh Kudus berkata, ini firman-Mu. Ini firman Tuhan untuk engkau mengambil keputusan. Izinkan Roh Kudus berbicara sama saudara. Libatkan Tuhan dalam perencanaan saudara. Jangan ambil keputusan sebelum saudara dengar apa yang Tuhan katakan. Saudara dengar apa yang Tuhan katakan, dan saudara ambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saudara akan lihat bagaimana bukan hanya segalanya berjalan mulus, tapi tangan Tuhan sendiri akan memastikan apa yang saudara lakukan akan berhasil. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Pegang erat janji Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb memegang erat janji Tuhan dalam hidupnya. Di kitab Yosua 14, ayat 6-10, diceritakan bagaimana Kaleb terus mengingat dan memegang erat janji Tuhan untuk dirinya. Ayat 6 berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal ini pada waktu mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, pada waktu mereka sedang berusaha untuk mengalahkan penduduk di sana. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negara ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Milik pusakamu dan anak-anakmu. Tanah yang kau injak, ini janjinya 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Dia pegang janji ini. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Seperti janjinya Tuhan. Aku pegang erat janjinya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun, aku hari ini, Kaleb berumur 85 tahun, dia dengar janji Tuhan 40 tahun yang lalu. Selama 40 tahun, dia pegang erat janjinya Tuhan. Dan pengharapan akan penggenapan janji Tuhan di hidupnya memberikan Kaleb motivasi untuk bertahan dalam penantian. Kalau ada saudara yang sedang menanti saat ini, ingat janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak yakin apa janji Tuhan, cari firman Tuhan. Tuhan akan berkata sesuatu tentang saudara. Tuhan akan berkata sesuatu tentang penantian saudara. Tuhan akan berkata sesuatu tentang rencananya akan hidup saudara. Dan kalau saudara dapatkan, pegang erat. Pegang erat. Karena pengharapan akan penggenapan janji Tuhan akan memberikan motivasi
bagi kita untuk bertahan dalam penantian dan dalam situasi yang sesulit apapun. Kaleb bertahan selama 40 tahun di padang gurun yang sulit, melihat satu persatu keluarga yang dicintainya meninggalkan dia, tapi dia tetap bertahan. Dia memiliki motivasi untuk bisa bertahan karena dia ingat janji Tuhan dan dia ingin melihat janji Tuhan digenapi. Apapun itu, 40 tahun dalam kesulitan, dia nggak menyerah. Dia nggak pernah menyerah. Karena dia mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kalau saudara hari ini yang dalam penantian kelihatannya, aduh aku udah nggak kuat. Aku sudah putus asa hari ini dengar firman Tuhan. Kalau Kaleb sanggup 40 tahun bertahan, saudara sanggup untuk bertahan. Kalau Kaleb bisa, saudara juga bisa. Amin. Pengharapan Kaleb juga memberikan dia kekuatan, bukan cuma pengharapan, bukan cuma motivasi, tapi dia pengharapan Kaleb ini juga memberikan dia kekuatan dan semangat yang terus menyala. Ini kata-kata Kaleb, ini yang keluar dari mulut dia, yang tercatat di kitab Yosua 14, ayat 11 sampai 12. Ayat 11 bilang begini, pada waktu ini, umur 85 tahun, aku masih kuat seperti waktu aku disuruh Musa 40 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri yang mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kakek umur 85 tahun, dia berkata begini, aku pegang erat janjinya Tuhan dan kekuatanku tidak menurun. Saat ini kekuatanku masih sama seperti kekuatanku 45 tahun yang lalu, pada waktu aku berumur 40. Ada dari saudara yang bisa berkata, kekuatanku pada saat umur ini masih sama dengan kekuatanku 40 tahun yang lalu. Ya saudara yang umurnya belum 40 tahun nggak bisa, tidak relevan buat saudara ya. Tapi saudara yang umurnya udah 60 tahun ke atas, ya bisa nggak saudara berkata, kekuatanku sekarang masih sama dengan kekuatanku pada waktu aku umur 20-an. Kaleb umur 85, kakek ini berkata, kekuatanku yang sekarang masih sama dengan kekuatanku 40 tahun yang lalu. Memang benar kata firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 yang berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti Kaleb. Dia pegang erat janji Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. 40 tahun lagi, 45 tahun lagi. Aku akan masuk kembali ke tanah Kanaan. Saudara tahu tanah pegunungan yang dia minta. Itu pegunungan yang ditinggali oleh orang enak. Orang enak ini adalah giant, adalah raksasa-raksasa. Kaleb bilang, jangan berikan aku tanah yang gampang untuk dikuasai kamu. Berikan aku pegunungan yang paling sulit di tanah Kanaan. Karena di pegunungan yang paling sulit itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Saudara kalau mau dapatkan janji Tuhan, jangan cari yang gampang-gampang. Jangan ingin gampang-gampang. Yang sulit yang dijanjikan Tuhan itu adalah tempat yang terbaik. Kalau saudara bisa melewatinya, saudara bisa menguasainya, itu adalah tempat yang terbaik. Tempat yang didiami oleh orang enak adalah tempat yang memiliki kota-kota besar dan berkubu, memiliki mata air yang cukup. Kaleb melihat ini adalah tanah yang sangat subur. Dia bilang sama Yosua, berikan aku tanah itu. Mungkin Yosua bisik sama Kaleb, tapi Kaleb di situ yang tinggal raksasa-raksasa. Kamu sudah tua, kamu tidak sekuat dulu. Kaleb bilang, tunggu dulu. Kekuatanku yang sekarang ini masih sama dengan kekuatanku 45 tahun yang lalu. Berikan aku pegunungan yang sudah dijanjikan sama Tuhan. 40 tahun aku menanti untuk pada akhirnya janji Tuhan untuk aku menguasai gunung ini tergenapi. Itu yang Kaleb lakukan. Itu yang Tuhan berikan, dan Kaleb mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara,
menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman, saudara yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman, kekuatan saudara tidak akan berkurang. Jangan dipikir masalah saudara membuat saudara lemah. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan, pegang erat janjinya Tuhan, pada waktu saudara menanti, kekuatan saudara tidak akan berkurang. Firman Tuhan yang berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan pada waktunya, saudara akan terima janji Tuhan dengan penuh. Amin. Amin. Saudara bisa percaya firman Tuhan yang diberikan hari ini. Amin. Bagi saudara yang sedang menghadapi masalah, saya selesai memberitakan firman Tuhan sebagai penutup. Bagi saudara yang sedang menghadapi masalah saat ini, saya nggak tahu siapa saudara yang sedang menghadapi masalah. Banyak orang yang di luar, mereka tersenyum dan tertawa, tapi di dalam hatinya mereka menangis dan terseduh. Saya nggak tahu melihat dari wajah saudara, apakah saudara memiliki masalah atau tidak. Tapi kalau itu saudara yang memiliki masalah, atau juga ada dari saudara yang sedang dalam masa penantian, saudara kuatkan iman saudara. Kuatkan iman saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji pada saudara, pegang erat, karena Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Tuhan bukan manusia yang bisa tidak memenuhi janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang akan menepati janjinya. Janji yang Tuhan keluarkan, kalau saudara setia untuk menunggu, janjinya ya dan amin, saudara akan terima dengan sepenuhnya. Nantikan dengan baik, terus percaya sama Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Terus minta pendapat Tuhan tentang keadaan yang saudara sedang hadapi. Dan Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Atau mungkin juga ada dari saudara yang sedang lagi dilema, karena saudara sedang harus mengambil keputusan yang besar. Saya nggak tahu keputusan besar saudara apa. Saudara mendengar firman ini firman Tuhan yang saudara sering dengar. Tangkap dengan iman. Ini bukan firman Tuhan yang tidak umum. Ini bukan firman Tuhan yang kelihatannya susah untuk dilakukan. Nggak susah mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara hanya perlu memilih untuk mengingatnya. Nggak susah untuk membuka Alkitab dan mencari pendapatnya Tuhan. Nggak susah untuk berdoa, untuk mencari konfirmasi Tuhan. Nggak susah untuk mengingat-ingat. Kalau saudara lakukan yang pertama dan kedua, nggak susah untuk memegang erat janjinya Tuhan dalam masa penantian. Kalau saudara yang mengambil keputusan yang besar saat ini, libatkan Tuhan dalam keputusan saudara. Jangan ngambil keputusan sebelum mendengar konfirmasi dari Tuhan. Tunggu suaranya Tuhan. Tunggu kata-katanya Tuhan. Cari firman-Nya Tuhan. Karena saudara melakukan apa yang Dia katakan, apa yang saudara lakukan, keputusan yang saudara lakukan akan menjadi keputusan yang benar. Apa yang saudara lakukan akan menjadi sesuatu yang benar dan berhasil. Amin. Mudah-mudahan untuk saudara semua yang menanti, yang lagi mau ngambil keputusan, yang lagi menghadapi masalah, mudah-mudahan saya berdoa, semoga firman Tuhan yang dibagikan hari ini dapat membantu saudara, dapat menguatkan saudara, dapat membangkitkan iman saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya sudah selesai membagikan firman Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan yang dibagikan saudara akan tangkap dengan baik, taruh di hati saudara. Taruh di hati saudara. Ya. Izinkan Tuhan bekerja di hati saudara. Izinkan Tuhan bekerja di hidup saudara, dan saudara akan melihat bagaimana tangannya Tuhan yang kuat melepaskan saudara dari segala masalah. Bagaimana tangannya Tuhan yang kuat deliver you, membebaskan saudara dari segala sesuatu yang mengikat saudara. Bagaimana tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat memastikan kesuksesan dalam rencana-rencana saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, ini saya agak sampai hari ini saya masih agak merasakan sulit ya khotbah di depan komputer.
karena saya tidak bisa mendengar suara saudara yang berkata amin, ya. Jadi saya juga nggak begitu jelas, tapi walaupun saya nggak mendengar, saya percaya saudara semua menangkap apa yang saya bagikan hari ini. Saudara percaya, imani apa yang firman Tuhan yang dibagikan, dan saudara akan lihat Tuhan membebaskan saudara, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Saudara semuanya, terima berkat dari Tuhan. Ya, jemaat Love Plus, semuanya boleh angkat. Saya sudah selesai membagikan firman Tuhan. Nanti setelah ini kita ada breakout room. Kalau misalnya nanti kita mau membagikan testimoni dan lain-lain, kita bisa bagikan di breakout room. Kita bisa saling menyapa juga di breakout room, ya. Tapi kita mau tutup dulu ibadah kita hari ini supaya ada mereka yang harus segera melakukan hal yang lain, mereka bisa segera kembali dan melakukan hal yang lain. Saudara yang punya waktu tinggal dan kita boleh saling bertutur sapa, kita boleh saling berbagi kalau ada yang nggak jelas, ada yang kepingin tanya, dan lain-lain nanti di breakout room. Nanti ada moderatornya, saudara boleh bertanya pada mereka, atau boleh juga untuk mereka bisa membantu saudara memindahkan kemana saja, mungkin ada hamba-hamba Tuhan di sini yang bisa membantu saudara, ya, untuk memperjelas kalau ada yang nggak jelas, dan lain-lain. Oke? Ya, semuanya saudara siap menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Windows Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, firman-Mu hari ini tidak akan sia-sia ya Tuhan. Si firman yang sudah dibagikan Tuhan, nggak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Aku imani ya Tuhan, hari ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau jamah dan Kau lawat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini. Siapa mereka yang sedang menghadapi masalah, yang sedang perlu mengambil keputusan besar, yang sedang dalam masa penantian, atau mereka sedang dalam badai saat ini ya Tuhan. Tuhan, Kau lawat mereka. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan kata-kata-Mu, firman-Mu yang menguatkan mereka, berikan firman-Mu yang akan memimpin langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin.